pada video kali ini kita akan membahas lanjutan tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi inverse-nya, ya, turunan fungsi inverse trigonometri. Ya. Misal, ya, inverse itu kan sudah kita ketahui, inverse itu adalah kebalikan dari sebuah fungsi. Nah, gimana kalau fungsinya berbentuk trigonometri? Misalkan kita punya sin X sama dengan Y. Nah, kita logikanya seperti ini ya. Misalkan sin X sama dengan Y. Pertanyaannya, berapakah nilai X? Nah, untuk trigonometri, untuk mencari sin X sama dengan Y, X yang berapa? Berarti X nya yaitu RC atau ars ya, dibacanya arcus boleh, RC arcus boleh. Berarti untuk mencari X nya yaitu arcus atau kebalikan dari sin Y ya, arcus sin Y. Nah, contoh misalkan sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Nah, kita akan balik. Berarti arcus dari sin setengah itu sama dengan 30 derajat ya. Coba kita sambungkan dengan ini, sin X sama dengan Y, berarti X nya arcus sin Y. Nah, sekarang kita punya persamaan sin 30 derajat itu setengah, berarti kebalikan dari sin setengah itu adalah 30 derajat. Jadi sin berapa yang hasilnya setengah? Nah, boleh dikatakan begitu. Nah, kalau di dalam kalkulator, arcus sin ini, biasanya arcus ini tidak ada di kalkulator ya, atau penulisannya diganti dengan pangkat negatif 1. Nah, ini sama ya. Jadi kalau di kalkulator ini arcus sin itu sama dengan sin pangkat negatif 1. Jadi kalau kita ketikkan di kalkulator sin pangkat negatif 1 dari setengah, nah itu hasilnya akan 30 derajat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menurunkannya? Nah, kalau ini kan inverse-nya. Nah, gimana inverse itu kita turunkan ya. Contoh misalkan kita mempunyai Y sama dengan arcus sin X ya. Berapa turunannya? Atau turunannya tuh dy dx ya. Turunannya terhadap X ya, turunan. Nah, langkah pertama itu kita ubah dulu persamaan inverse ini ke dalam bentuk trigonometri yang biasa. Berarti Y sama dengan arcus sin X, berarti X sama dengan tadi sin Y. Nah, begitu. Nah, untuk menurunkannya, nah ingat ini X sin Y. Nah, ini bisa kita pakai turunan bentuk implisit ya. Implisit. Nah, bentuk implisit sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Berarti kita turunkan X, diturunkan jadi 1. Nah, sin Y, ingat kalau implisit setiap menurunkan Y itu harus dikalikan dengan dy per dx. Turunan sin itu adalah cos Y, itu cos Y ya, berarti itu sin Y itu turunannya cos Y. Karena ini mengandung Y, berarti kita kalikan dengan dy per dx. Nah, begitu. Nah, berarti dy dx nya sama dengan ini per ini, jadi 1 per cos Y. Nah, seperti itu. Nah, dari sini belum beres ya, belum selesai. Nah, karena ini berbentuk eksplisit, kita balikan lagi. Ini kan berbentuk implisit, kita balikan lagi ya ke dalam bentuk eksplisit. Caranya
Nah, caranya, jadi ini bukan hasil akhirnya. Caranya yang tadi ini, nah yang ini X sama dengan sin Y, kita gambarkan pada sebuah segitiga siku-siku. Ya, kita gambarkan siku. Nah, sin Y, di sini kan ada sin Y. Sin Y, berarti sudutnya itu Y. Nah, kita tuliskan di sini Y-nya. Ya, kalau di sini sin berapa gitu, berarti ini sudutnya, ini sebagai sudut. Ya. Maaf. Ulang. Nah, ini tuh sebagai sudutnya. Ya. Sin itu perbandingan apa berapa? Ya, sin itu sin demi ya, depan miring ya. Depan miring. Nah, depannya ini berarti ya X. Miringnya berarti 1 ya, miringnya 1. Nah, berarti kalau depannya X, miringnya 1, berarti sampingnya miring dikurangi ini dikuadratkan ya, dikuadratkan. Memakai rumus ini ya. Untuk mencari miring, misalkan miringnya A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini untuk mencari miring. Nah, kalau untuk mencari depan dan samping berarti dikurangi miringnya, dikurangi salah satu ini. Berarti ini miringnya dikurangi salah satu dari ini ya, X kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1, tetap X kuadrat itu X kuadrat. Kasih akar ya, seperti itu. Nah, kita rubah ini. Tujuan kita merubah ini. Ya, kita dapatkan berarti dy dx-nya sama dengan 1 per cos y. Cos y-nya berapa? 1 per cos y. Cos itu perbandingan apa berapa? Cos itu. Cos itu sin demi cos sami. Sami ya. Sami karena ini jadi ini 1 per cos, 1 per cos. Berarti kita tinggal balikan sami jadi mi sa. Ya. Kalau cos sami, berarti kalau 1 per cos berarti dibalikan mi sa. Mi-nya berapa miringnya? Miringnya 1. Sa-nya sampingnya berapa? Nah, ini sampingnya. 1 kurangi X kuadrat akar. Nah, berarti di sini dy per dx-nya ya. Nah, ini kan 1 per cos y ya. 1. Nah, berarti ini 1 per 1 min X kuadrat akar. Gitu ya. Nah, coba kita ulang. Ya. Karena ini berbentuk implisit, kita akan balikan ke eksplisit. Caranya tadi yang kita sudut trigonometri biasanya kita bentuk ke dalam sebuah segitiga ya. Ini segitiganya X sama dengan sin Y. Nah, ini sebagai Y-nya sebagai sudut. Berarti sin itu kan depan per miring, depannya X. Miringnya ini kan 1. Nah, kita cari sampingnya atau sisi yang lain. Nah, sedangkan di sini ya persamanya cos Y. Cos Y. Nah, kita sisi sudut-sudutnya udah dapat cos Y. Cos itu sami, perbandingan dari sami samping per miring. Karena ini 1 per cos, jadi dibalikan jadi mi per sa ya. Kita dapat 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Nah, coba diulang-ulang lagi sambil ditulis, dikerjakan supaya lebih paham. Supaya lebih paham lagi, mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan ada sebuah persamaan 2y plus 1 sama dengan arcus tan X kuadrat. Nah, yang ditanyakan turunannya dy per dx nya berapa. Sama halnya dengan contoh 1, kita ubah dulu ke dalam bentuk trigonometri biasa. Berarti sini X kuadrat ke depan ya, X kuadrat sama dengan berapa? Tan kita tinggal balikan. Jadi X kuadrat ke sini, tan, nah ini jadi sudutnya 2y plus 1 ya. Bisa ya cara merubahnya. Jadi X kuadratnya ke depan,
Nah, terus tan x kuadrat sama halnya dengan tadi. Contoh yang pertama, x-nya ke depan. Tadi kan contoh pertama gini, y sama dengan arcus sin x. X-nya ke depan, ini tinggal jadi sin y. Ini contoh tadi, contoh nomor 1. Nah, sekarang contoh nomor 2 sama, x-nya ke depan, ini tan, sudutnya ke sini. Nah, ini udah bentuk biasa, kita tandai dulu. Nah, terus kita turunkan kembali ya, menggunakan implisit ya. 2x kita turunkan menjadi 2x, x kuadrat kita turunkan jadi 2x sama dengan tan itu turunannya berapa? Sekan kuadrat. Karena ini membentuk AB, ax plus b, berarti ini sekan kuadrat dalam kurung 2y plus 1. Nah, yang di dalam kurungnya dulu juga diturunkan. Nah, 2y plus 1 turunnya kan 2. Nah, karena ini mengandung y, tambah dy dx. Nah, buka kembali tentang turunan trigonometri, bentuk yang ax plus b. Jadi, kita turunkan tannya, sekan kuadrat, ini tulis lagi, terus turunkan yang di dalam sini. 2y plus 1 turunannya 2. Ya, ini kan 1, 0. Karena ini mengandung y, berarti dy dx. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kita ganti. Nah, di sini kita mempunyai angka 2 kali x. Ini 2, boleh kita coret. Jadi ini tinggal x sama dengan sekan kuadrat 2y plus 1 dy dx ya. Nah, berarti untuk mencari dy dx nya sama dengan x per ini sekan kuadrat 2y plus 1. Nah, ini bukan hasil akhirnya, sama dengan halnya tadi nomor 1. Untuk menemukan jawabannya, kita kembalikan lagi ke dalam bentuk eksplisit ya. Berarti ini kita akan rubah y-nya ke dalam variabel x ya, variabel x ya, sama halnya tadi nomor 1. Caranya ya tadi turunan yang sudah dirubah tadi, yang ini kita buat lagi segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya. Nah, ini sudutnya berarti ya 2y plus 1, 2y plus 1. Nah, ini depannya kan, nah ini depannya, ini sebagai depan. Maaf, tan itu apa sih? Tan itu sin demi kosami tan desa. Nah, kan tan itu desa, depan per samping. Depannya ini x kuadrat, sampingnya berarti sini 1 ya. Oke, berarti untuk mencari miringnya tadi menggunakan teorema Pythagoras ya. Ini dikuadratkan dan ditambahkan. 1 dikuadratkan tetap 1, x kuadrat dikuadratkan, ini sudah kuadrat, dikuadratkan lagi menjadi x pangkat 4. Itu ya. Ya, yang kita cari itu sekan kuadrat 2y plus 1. Berarti untuk mencari sekan itu apa? Sekan itu sama dengan 1 per cos ya. Sekan itu sama dengan 1 per cos ya. Nah, cos itu apa? Cos itu sin demi cos sami. Nah, sami karena 1 per, jadi kita rubah jadi mi per sa. Cos itu kan, cos itu sami, karena ini 1 per, kita balikan jadi mi per sa. Ini sama dengan miringnya berapa? Nah, ini miringnya 1 plus x pangkat 4 per sa, sampingnya berapa? 1 ya. Jadi sekan itu sama dengan 1 plus x pangkat 4 akarnya plus per 1, atau nggak usah ditulis satunya, boleh seperti ini. Nah, yang ditanyakan di sini sekan kuadrat. Jadi sekannya kan 1 plus x pangkat 4 ya, akar. Nah,
yang ditanyakan sekant kuadrat. Ingat, akar itu akan habis kalau dikuadratkan. Karena ini kuadrat berarti akarnya habis. Jadi 1 per X pangkat 4. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya dy dx sama dengan X per 1 tambah X pangkat 4. Ya, begitu. Cukup 2 soal dulu. Nanti latihannya Bapak akan upload di Google Classroom. Silahkan kalian ulang-ulang kembali. Bila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan via grup Matematika Minat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.